Hai sahabat yang terdalam, selamat datang di podcast yang terdalam. Di sini kita akan saling berbagi rasa yang terdalam. Sekarang, duduklah yang tenang, rebahkan dirimu jika perlu. Kita akan larut bersama dalam rasa yang terdalam. Hai sahabat terdalam, kembali bersama kami di podcast yang terdalam. Dan masih bersama saya, Novelisius, dan saya Gaby. Selalu logo gini. Angkat tangan. Iya, jadi sekarang formatnya akan berbeda dengan yang sebelumnya karena kita akan khusus ngomongin curhatan aja. Iya. Karena itu banyak banget yang ngerespon, yang nge-DM dan nggak kejawab gitu. Iya. Nah, jadi mulai dari sekarang kita fokus di curhatan terdalam aja. Kita mulai kali ya? Iya. Ini ada salah satu curhatan dari teman kita, ini ada di Malang ini Beb. Di Malang, ini cewek. Nah, seperti biasa kita nggak nyebutin nama aslinya ya. Kalaupun kesebut nanti Bapak Editor tolong ditit. Oke, ini gue bacain dulu ya. Aku kerja di percetakan di Malang. Aku satu kerjaan sama temanku kerja. Oke. Saat kerja ada customer namanya Mas Anu. Akhirnya aku sadar kalau Mas Anu itu keren. Oke. Istilahnya apa nih? Love at first sight. Naksir nih ya kan. Bercandalah aku dengan teman-temanku kalau aku DM-an dan bla bla sama si Anu itu. Tapi hanya bercanda. Si X yang teman kerjanya ternyata laporan ke Mas Anu dan akhirnya aku dibilang halu sama dia dan si Anu, dan akhirnya satu kerjaan rasan itu apa? Ceng-cengan kali ya? Rasan aku dan bilang aku halu. Aku nggak terima, aku marah saat itu. Akhirnya aku menghalalkan semua cara untuk tahu apa isi DM si X dan Mas Anu. Oke. Singkat cerita, aku nyamar jadi orang. Aku berpenampilan cantik dan ambil foto-foto cewek di IG dan berhasil. Oh, udah bikin fake account nih. Sebenarnya ini udah salah ya, karena ini bisa dituntut loh kalau pakai properti orang ini. Iya. Dia terpikat nih lagi. Iya. Dan berhasil, dia terpikat, dia jatuh cinta dan ingin serius. Sampai akhirnya dia mengenalkan ke orang tuanya walaupun hanya telepon. Oke. Singkat cerita, kita hanya WA-an dan teleponan, gak pernah video call atau bertemu. Alasan COVID jauh dan aku pasti selalu menghindar. 1,5 bulan berjalan dan aibku kebongkar. Oke. Dia marah, keluarganya pasti juga demikian. Bahkan dia ingin melaporkan tuh aku ke polisi karena penipuan tuh, tapi digagalkan orang tuanya memaafkanku. Jujur setelah 1,5 bulan berjalan, benih cinta itu ada, rindu dan takut kehilangan dia. Walaupun aku harus jadi orang lain, tapi hatiku tetap aku yang asli. Nomorku diblokir, WA aku, semua sosmedku diblokir. Saat dia ke tempat kerjaku untuk perin sesuatu, dia selalu buang muka. Terlihat jelas kebencian di matanya. Terlihat sangat jelas marahnya dan pasti kecewa karena perbuatanku. Saat ini yang aku tahu dia sedang dekat dan sangat dekat dengan si X. Oh, X ini teman cewek juga. Oke. Sakit bukan main, belum 2 hari setelah kebongkar aibku, dia dekat dengan X itu. Aku masih sayang dia, aku masih inginkan dia. Aku harus gimana? Minta maaf, sudah. Aku juga sudah tidak kepo dengan kehidupannya. Aku sudah tidak ingin tahu dengan akun fake atau apalah. Tapi aku nggak bisa munafik. Kadang aku sering lihat foto dia yang dikirim ke aku saat nyamar dengan beberapa voice note yang kesimpan. Dan dengerin rekaman telepon yang dulu sempat aku rekam. Oke. Tolong balas, aku butuh saran. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Aku harus buang rasa ini gimana? Aku bingung. Oke. Ini pertama, dengan dia bikin fake account itu udah salah banget sih. Karena kan
lu udah memalsukan identitas lu, itu yang pertama. Dan kedua yang vitalnya lagi adalah lu pakai properti orang, foto orang segala macem. Dan wajar kalau misalnya si cowok itu mau jadi marah ya. Ya marah banget dan pengen ngelaporin walaupun nggak kejadian ya. Nah Gaby dulu nih, gimana? Dari caranya aja udah salah. Terus mungkin dari teman-temannya kenapa bilang halu itu karena kita orang ketiga yang ngebaca gitu ya. Berarti kan hanya memang dia yang suka ke cowok itu gitu sebenarnya. Nah, pertama-tama mungkin itu yang harus disadari. Oh iya, yang sebenarnya suka, yang sebenarnya cinta ini kan memang gue nih. Dia juga udah sebenarnya udah nunjukin dia nggak tertarik sama gue, tapi gue melakukan penipuan dalam arti dia juga nggak jadi dirinya gitu loh. Dan cowok itu juga pas suka itu bukan suka ke dia yang sebenarnya kan. Iya gitu. betul. Jadi masalahnya lebih ke situ akhirnya, jadinya dia terjebak sama perasaan sendiri. Kalau saran gue sih ya diterimalah, ikhlasin. Iya. Gue setuju sih, setuju banget. Dengan lo menjadi orang lain itu udah menipu, baik orang lain yang lu tuju, bahkan diri lu sendiri gitu. Belum lagi orang yang akunnya lu pakai, bukan akunnya, foto-fotonya lu pakai segala macem. Jadi wajar sih kalau si Anu itu marah banget. Dan gue setuju sama Gaby ya harus tinggalin dan lo harus terima keadaan itu. Lo nggak bisa gitu. Apalagi bener lagi juga kata Gaby, lo ketemu nih orang keren, terus bercanda sama teman-teman ya kan dia memupuk dirinya sendiri kan gitu. Padahal nih orang mungkin biasa aja gitu. Jadi ya nggak bisa lanjut sih. Nggak bisa, menurut kita sih ya diterima, coba buka hati dengan yang lain, next time caranya jangan kayak gitu. Sama mungkin di ke-trigger si X tadi kayak ngeboikot dia nggak sih? Iya, sebenarnya kan udah ngasih tahu teman kerjanya ini gitu. Ya nggak ada cara lain selain berdamai dengan diri sendiri. Terus dia kan nanya nih, aku harus kayak gimana? Ya minta maaf sudah pasti. Minta maaf, menyadari. Ya dan dia udah kebongkar juga toh gitu loh. Tapi kan bisa juga, jangan, karena gini, kalaupun misalnya dia minta maaf, minta maaf, akhirnya memohon maaf tentang perbuatannya kan. Tapi ingat lagi nih ke asal awalnya, cowok ini nggak suka sama kamu gitu loh. Karena dari awal tuh sebenarnya dia udah jujur, walaupun nggak jujur ngomong gue nggak suka sama lo ya, tapi dari perilakunya dia kan dia biasa aja sebenarnya. Nggak ingin terjadi sesuatu di antara kalian gitu dianya. Ya itu sih yang harus diterima mau nggak mau. Jadi gimana baiknya? Ya nerimo, menyadari bahwa oh iya gue hanya salah, dia nggak salah suka sama orang gitu. Caranya terus betul. Mungkin karena teman-temannya bilang dia halu itu ya, mungkin bahasanya bukan halusinasi sih, tapi kegeeran, jadi over expect ke diri sendiri gitu. Betul. Untuk sesuatu yang nggak nyata gitu kan, makanya teman-temannya bilangnya halu gitu. Menurut gue sih bahaya juga ya ketika terjebak di halusinasi itu. Akhirnya tanpa sadar, lu meng-create dunia baru yang bukan lu dan nipu orang banyak gitu loh. Iya, tapi itu kan sebenarnya dia menipu dirinya sendiri nih yang paling besar, makanya dia nggak bisa nerima. Betul. Jadi kalau ditanya misalnya ya harus kayak gimana, minta sarannya, dan kalau minta maaf udah, terus kayak gimana ya. Diterima dan dijalani. Sadar kalau emang lu udah salah, sadar kalau dia nggak ada rasa, ya udah. Ya mungkin untuk terakhir kali minta maaf nih, ya bilang Mas, aku minta maaf karena udah kelewatan sampai segitunya. Ya mohon pengertiannya dan janji nggak bakal ngulangin. Ketika responnya ketemu buang muka ya udah terima aja gitu. Yang penting ya kamu sudah berjiwa besar untuk meminta maaf dan harus janji nggak bakal ngulangin lagi gitu.
Itu sih. Semoga cepat lupa ya. Iya. Lupa sih enggak, tapi menjadi pembelajaran yang sangat. Oh iya, sama itu. Sangat ini banget gitu. Harus jangan lupa dengan pelajaran ini. Gitu. Jadi ketika nanti kamu ketemu sama orang, udah kayak ada feeling suka, santai aja, jangan terlalu ngegas, poles aja dulu gitu. Soalnya gini kan, takutnya kan jadinya dia yang tercoreng gitu, dibilang mungkin maaf ya, dibilang aduh ceweknya agresif atau aduh ceweknya gimana dia bilangnya agak-agak gitu, karena kan sampai nyamar orang tua gue udah kenal, wajar dia marah gitu. Takutnya kan image negatif itu akhirnya ke si mbak ini gitu kan, yang susah kan dia gitu, kemana-mana nanti bisa cerita. Jadi jangan dilakuin lagi sih, jadilah diri sendiri. Gue kepikiran nih, pernah nggak lu suka sama orang tapi dianya nggak ngerespon apa-apa? Pernah sih. Itu gimana? Cerita dikit dong. Ini kepoin gitu. Gue suka sama orangnya cuma nganggap teman kerja gitu. Cuma nganggap teman kerja. Tapi gue suka, tapi ya udah akhirnya gue berusaha, ya udahlah, gue udah seneng kok dengan rasa gue suka, tapi nggak nyampe, dan itu cukup. Itu tuh gue. Kebanyakan orang-orang tuh masih yang ini ya, maksa harus terjadi sesuatu gitu. Karena kan kayak lagunya siapa, Pemuja Rahasia si Sheila tuh. Walaupun secara lirik sebenarnya kan ya agak seremin, tapi nggak serem juga gitu. Misalnya ya gue suka sama lo, gue mencintai lo, tapi ya udah gue cukup di balik bayang-bayang di sudut kelam ruangan aja, tapi gue nggak bakal ngapa-ngapain dulu. Somehow mencintai orang tanpa orang itu tahu pun, ataupun dia tahu tapi tidak ngerespon tuh nggak apa-apa. Itu bisa nunjukin lo tulus gitu. Tapi lo nggak harus memiliki dia, nggak jadi egois gitu. Cuman ya ini ada beberapa kemarin sempat yang viral juga tuh, beberapa yang kayak wah bentuk tertinggi dalam mencintai bla bla, ya itu adalah nanti lagi pembahasannya lain lah ya. Tapi intinya di satu sisi ketika lu bisa memahamin posisi lu untuk menerima bahwa cinta lu tidak berbalas, namun lu tetap memberikan yang terbaik, itu indah sih. Itu indah. Dan sih. Cukup sih somehow di gue seneng aja gitu, tetap senang. Cuman dengan catatan dia tidak manfaatin, nanti nggak nyakitin lo. Dia cuma ya udah kita cuma bisa temen nih, gue nggak usah ngebales perasaan lo, dan kita nerima, udah lebih dari cukup sih. Itu udah keren sih. Jadi gue tetap senang aja gitu kalau ngeliat dia. Ya gitu aja jadi. Sampai sekarang nggak kan? Salah ya Pak Editor. Ya intinya gitulah. Jadi buat mungkin teman-teman juga ada pengalaman suka sama orang tapi nggak berbalas, apa yang kalian lakuin? Tulis di komen ya. Gitu. Gitu dulu kali ya. Kita lanjut ke curhatan yang lainnya di episode selanjutnya. Oke. Sampai ketemu. Oh ya, jangan lupa subscribe dulu dong, biar kita makin ya sebenarnya kita bikin konten karena subscriber atau apa sih? Ya, kalau kalian suka boleh di-like, di-share ke teman-temannya, terus di-subscribe, thank you, dan jangan lupa dinyalakan notifikasinya. Yang mau curhat juga terus aja. Ya, yang curhat silakan di DM atau via email podcast yang terdalam, dan jangan lupa juga untuk nyantumin nomor telepon kalau mau ditelepon. Kalau mau curhat langsung. Karena lebih seru bicara langsung sama orang ya. Jadi kita bisa dapat insight yang lain lagi. Dan perlu diingat, ini cuma pendapat gua sama Gaby ya, nggak harus diikutin gitu. Ya udah gitu aja. Sampai jumpa di selanjutnya. Oke. Dadah.